Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi pengantar ekonometrika, eh, aplikasi menggunakan Stata. Kali ini kita akan membahas tentang masalah yang biasa terjadi pada data time series, yaitu serial correlation. Sebelumnya, video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang multicollinearity atau correlation yang berasal dari variabel independen temannya itu sendiri gitu loh. Ya, yang multicollinearity itu merupakan adanya hubungan antara sesama variabel independen yang bisa menimbulkan masalah pada model, ya, baik sulitnya untuk melakukan reject H0 dan lain-lain. Ya, lebih lengkapnya silakan tonton di multicollinearity. Nah, kali ini yang memiliki korelasi dengan model itu adalah error lag ataupun serial, yang di situ disebut sebagai serial correlation. Atau kalau secara matematis, ya, secara statistik itu ya covariance antara error T, ya, dengan error T min 1 itu tidak sama dengan 0, atau covariance dari UI, UJ tidak sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan C. Nah, ini maka terjadi serial correlation karena ada hubungan ataupun korelasi antara error dengan error tahun sebelumnya ataupun error satu dengan error yang lain untuk data cross section. Nah, sebelumnya kita mau bahas sedikit, ya. Sebenarnya untuk asistensi ini lebih ke aplikasi, ya, menggunakan Stata. Tapi kalau bahas dulu lah dikit gitu, ya, biar nggak miss juga ketika di Statanya nanti bingung. Nah, hal ini bisa terjadi karena banyak hal, ya. Yang pertama memang the nature of the data gitu, dapat the nature of the data. Maksudnya itu emang datanya itu secara natural itu sudah membentuk pola hubungan antara lag waktu gitu loh. Contoh misalnya konsumsi saat ini dipengaruhi oleh konsumsi tahun lalu, misalnya, itu bisa aja terjadi. Nah, hal tersebut itu terjadi karena the nature of the data yang bisa kita cek keabsahannya secara statistik. Nah, itu yang paling penting. Jadi nggak menebak-nebak, ya. Bisa menggunakan teori, tapi tetap kita harus cek menggunakan Stata. Nah, kalau untuk kasus cross section itu bisa terjadi karena yang udah pernah gue jelasin dulu sebelum UTS, serial correlation ataupun auto correlation itu bisa terjadi karena pengambilan sampel yang tidak random sampling, ya. Jadi kenapa? Karena ada kecenderungan satu daerah mempengaruhi daerah lain dengan jarak yang dekat, ya. Atau kalau di spatial econometrics itu nanti lebih dibahas lagi gitu permasalahan serial correlation, permasalahan auto correlation ini. Nah, tapi kita fokus ke data di time series, ya, untuk kali ini. Untuk panel data, ya, deteksi serial correlation dengan panel data itu bisa di searching aja di Google gitu, ya. Ini secara umum dan biasanya itu serial correlation terjadi di time series. Maka konsekuensinya apa? Yang pertama, OLS estimators are still unbiased and consistent. Jadi kenapa dia tidak bias dan dia tetap konsisten? Karena dia tidak merubah nilai dari rata error, ya, tidak merubah nilai dari zero conditional error term, zero conditional means of error, sorry, ya.
tidak merubah karena dia hanya mempengaruhi saja, tapi secara keseluruhan rata errornya itu masih 0 given to X ya. Oke. Nah, they are still normally distributed in large sample. Jadi karena menggunakan pendekatan large sample, maka tidak ada pengaruhnya. They are still normally distributed. So error is still normally distributed gitu ya. Jadi zero means and harus mungkin normal variance gitu ya. Tapi itu dicek di heteroskedasticity untuk masalah variance. Nah, tapi kita fokus di sini di tadi dari rata error. Maka kalau normal distributed ya expected 0 gitu ya. But they are no longer efficient. Nah, ini mirip-mirip dengan permasalahan heteroskedastis. Tapi dia nggak efisien. That is they are no longer blue. Nah, kalau kita butuh blue itu kan butuh base. Base itu modelnya harus efisien, sedangkan ini nggak efisien, berarti tidak base. Nah, in most cases, Euler standard error are underestimate. Jadi untuk banyak kasus estimatornya itu bisa underestimate atau koefisiennya itu underestimate atau bisa jadi juga overestimate, tapi biasanya itu underestimate. Which means the estimate t-values are inflated, giving the appearance that a coefficient is more significant than it actually may be. Maksudnya, karena model ataupun error itu dipengaruhi oleh error lag waktu atau error yang lain, maka model itu tidak menjelaskan secara sepenuhnya. Karena ada variabel yang nggak ada dong di dalam model, ya kan? Contoh nih misalnya seperti ini, len C sama dengan beta 1 plus beta 2 len DP. Beta 3 ini di beta 4 RT. Nah, dan ini T ya. Nah, misalnya memang secara natural dia dipengaruhi oleh len CT minus 1. Nah, ini kan nggak ada variabel di sini gitu ya kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga bisa jadi errornya ini itu di dalamnya terdapat error yang sudah tidak dipengaruhi oleh error lain. Nah, itu yang sudah baik ya. Dan yang error tersebut yang harusnya ada di model, bukan error yang ini gitu loh. Maksudnya gimana nanti kita akan lihat ya. As a result, as in the case of heteroskedasticity, the hypothesis testing procedure becomes suspect since the estimation standard error may not be reliable. Jadi kasusnya sama seperti di hetero. Karena kita kalau di hetero itu variance dari errornya itu dipengaruhi oleh variabel lain, tapi kalau di sini errornya langsung dipengaruhi oleh variabel lain, tapi dalam hal ini itu error juga gitu loh. Bisa jadi error setahun lag waktu ya UT-1, UT-2 dan seterusnya, atau kalau cross section ya UI, UJ dan seterusnya gitu ya. Even as asymptotically in large sample, in consequences the usuality and F test may not be valid. Jadi sama bahwa TNF testnya itu nggak valid kalau dia punya masalah serial correlation atau autocorrelation. Jadi penting untuk kita mendeteksi apakah data yang kita miliki itu memiliki masalah serial correlation atau tidak. Oke. Ini udah berapa? 10 menit. Nah. Oke, mari kita akan lakukan regresi dengan model seperti ini ya. Nah, jadi loan consumption dipengaruhi oleh loan DPI, yaitu disposable income, terus plus loan W itu wealth. Ingat beda ya, income sama wealth itu beda. Bedanya wealth itu adalah akumulasi dari income. Oke. Dan R itu suku bunga. Jadi apakah konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable, dimana harusnya ya benar gitu ya, disposable income. Berarti ini apa? Ini autonomous income ya.
Nah, inget gak? Waduh. Nah, ini wealth ataupun apa namanya, kesejahteraan, apa sih, royal, apa ya, bukannya wealth lah gitu ya. Dan R itu suku bunga. Mari kita lakukan. Sekarang kita ke, belum disiapin dong. Oke, kita buka ya. Ini table 6 yang nanti ada di link deskripsi. Maka kita regresikan tadi apa? Consumption, learn consumption, terus learn wealth. Learn consumption, learn DPI, learn wealth, dan interest enggak learn nih. Oke gitu. Nah, keluar tuh seluruh variabel signifikan dengan R-square yang sangat amat tinggi, yaitu hampir 100% ya, 99,96%. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi apakah ada permasalahan ataupun bagaimana kita melakukan test of autocorrelation? Sebenarnya itu bisa dites menggunakan grafik ya. Jadi ada beberapa metode. Kita bisa tes menggunakan grafik, yaitu melakukan scatter plot, current versus select residuals. Maksudnya apa sih? Kan kita bisa predik error ya di model. Kalau yang udah nonton di video-video sebelumnya harusnya tahu deh bagaimana kita cara mendapatkan nilai error. Lalu kalau kita dapetin nilai error, kita juga bisa dapetin error lag atau error -1 gitu ya. Error -1, the first difference dari error. Nah, bukan first difference, tapi ya error lag, emang error lag ya, bukan first difference, sorry. Oke. Tapi kita nggak akan bahas ya menggunakan grafik ya. Kita langsung aja bahas pakai tes statistiknya gitu loh. Karena kalau grafik ya kurang valid gitu. Nah, bukan kurang valid sih, kita sulit untuk membaca patternnya. Lebih mudah ataupun lebih tegas menggunakan menggunakan tes statistik. Di antaranya ada yang namanya Durbin-Watson d-test. Ya, jadi yang pertama itu Durbin-Watson d-test. Nah, Durbin-Watson d-test ini dia menggunakan D-statistik, di mana D-statistik itu adalah sigma I sama dengan, atau bukan I ya, ini kan waktu ya, sigma ya, pokoknya udah pernah lah dibahas ya di Bukrani sudah pernah membahas ini. Bagaimana cara kita mendapatkan D-statistiknya? Nah, kalau pakai manual, maka kita harus, yang pertama kita harus melakukan beberapa hal ya. Di antaranya yang pertama itu kita lakukan first order autoregressive untuk mendapatkan row. Tapi yang paling penting ada cara cepat ya dengan Stata, bagaimana cara menggunakan Durbin-Watson d-test. Bagaimana caranya menggunakan Durbin-Watson d-test? Yaitu dengan ketik aja komen stat Durbin-Watson. Bener ya? Aduh, cas dulu. Stat, nih, karena kan dia Durbin-Watson ya, maka klik aja Watson. Nah, keluar tuh Durbin-Watson D-statistik. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini adalah nilai Durbin-Watsonnya dengan 54 observasi dan 4 variabel, termasuk bukan 4 variabel ya, 4
Ya, 4 variabel termasuk intercept. Jadi ada 4 nih. Kan di sini kan 1 2 3, tapi ditambah intercept jadi ada 4. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita menggunakan ini ya. Ini dulu, ini dulu. Ini dulu. Ini dulu lah, ini dulu. Kita menggunakan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Prani bahwa nilai dari D itu yang ini nih 1,289 itu jatuhnya di mana? Kalau jatuhnya di antara D upper dan 4 dikurang D upper, maka do not reject H0 or H0 or both. Di mana? Di mana H0-nya itu adalah, nah H0-nya itu untuk lebih jelasnya atau lebih mudahnya, H0-nya itu adalah no autocorrelation ya, no autocorrelation. Kalau HA-nya ada ya, there is autocorrelation. Oke, sederhananya gitu aja. Nah, maka kalau kita kan inginnya do not reject, kita ingin D stat itu berada antara D upper dan 4 dikurang D upper. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan D lower dan D upper? Nah, itu ada tabelnya ya, yang nanti juga ada di misalnya biasanya di ujian itu ada tabelnya gitu loh. Contoh atau bagaimana cara membaca tabelnya? Nah, begini cara baca tabelnya. Nah, kita kan punya 54 ya N-nya. Di sini nggak ada ya, adanya 55. Oke, 55, lalu K-nya itu 4. Jadi 55. Nah, dapat nih 1,414, kita ketik dulu. Ini kira-kira ya, kira-kira tidak jauh dari angka itu ya. Kok nggak bisa? Baterainya habis atau gimana? Sebentar. Nah, bisa nih. Jadi dapat nih 55 dengan K-nya 4 ya. Jadi tentuin dulu di mana N-nya dan K-nya, dapat ini. Ini di 1,414 ya. Jadi D lowernya sama dengan 1,414. D uppernya adalah 1,724. Dapat ya? Nah, dan D kita ya, D stat kita itu 1,289. Nah, lalu bagaimana cara udah tahu ya, tadi udah dijelasin di atas. Ini bisa dipindahin ke atas nggak sih? Good ya. Nah, jadi gimana, reject atau enggak? Kalau dengan berdasarkan di tes ini, dia berada di bawah D lower ya. Dia berada di sini. Ya kan? 1,414 ya, kira-kira di sini 1,414. Ini kan 1,28. Ini kan 1,414. Ini 1,28. Ini nilai tes kita. So, reject 0. Evidence of positive autocorrelation. Jadi ada bukti bahwa ada positive autocorrelations. Nah, jadi ada masalah nih di data kita. Model kita ini bermasalah, ada masalah autokorelasi. Nah, itu adalah cara membaca yang pertama ya, membaca autokorelasi yang pertama. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya Bruce Godfrey. Apa gimana cara Bruce Godfrey? Bruce Godfrey? Kayak Godfrey dah. Bruce Godfrey, General Test of Autocorrelation.
yang oke, sebenarnya apa mau dijelasin teorinya ya? Sedikit aja lah ya. Oke, kita jelasin teori sedikit ya. Jadi biar nggak miss gitu. Nah, harusnya udah belajar nih di Ibu Prani, tapi kasih jelasin dikit juga. Seperti biasa, selalu dijelasin konsepnya. Kalau tadi itu di Durbin-Watson test itu kita asumsikan error itu dipengaruhi oleh hanya error tahun sebelumnya, yaitu error lag. Oke, jadi error tahun sebelumnya. Nah, maka kita ingin mendapatkan nilai row untuk mendapatkan D statistik. Nah, kalau di tes yang kedua, ya, tes yang kedua yaitu Bruce Godfrey, tulisannya gini nih. Bruce Godfrey. BG atau biasa disebut LM test, Bruce Godfrey LM test ya. Nah, di yang kedua, ini kan yang pertama. Nah, yang kedua itu kita melihat apakah ada dipengaruhi oleh error lag sebelumnya. Ya, jadi bukan hanya tahun sebelumnya aja, tapi bisa jadi dipengaruhi oleh sebelumnya lagi. Jadi row 1 UT-1 plus row 2 UT-2 dan seterusnya ya, plus bla 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 plus row P UT-P plus VT. Jadi bedanya kalau di yang pertama yaitu di Durbin-Watson statistik, dia hanya diasumsikan dipengaruhi oleh error lag sebelumnya. Tapi kita kalau mau cek apakah dipengaruhi dipengaruhi oleh error tahun sebelum-sebelumnya lagi, maka kita pakai tes yang kedua yaitu yang namanya adalah Bruce Godfrey atau Bruce Godfrey LM test. Dengan Hanolnya itu row 1 sama dengan row 2 sama dengan bla 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 hingga row P sama dengan 0. Nah, jadi Hanolnya no autocorrelation karena dia tidak dipengaruhi secara statistik. Dan H-nya udah nggak usah ditulis lah ya. H-nya itu ada autocorrelation. Jadi kita ingin do not reject untuk no autocorrelation, ya kan? Nah, lalu bagaimana cara mengeceknya di Stata? Oh ya, by the way, Durbin-Watson di statistik ini memiliki alternatif atau biar lebih mudah. Kalau ini kan kita harus tahu dong D upper sama D lower. Tapi kalau untuk mempermudah, Stata punya alternatif yaitu Stat Durbin alternatif Durbin-Alt. By the way, untuk melakukan tes-tes ini kayaknya sih nggak harus install apa-apa ya. Soalnya di Stata gue ini udah ada atau gue udah install sebelumnya. Gue lupa ya. Kayaknya sih nggak harus install apa-apa. Nah dia kan reject Hanol. Maka kalau Hanolnya no serial correlation, maka HA karena kan reject Hanol ya, HA-nya itu dari serial correlation. Ada serial correlation. Karena kan dia reject Hanol nih, probability dari chi-square-nya. Nah, itu adalah alternatif dari Durbin-Watson. Nah, sekarang kita bahas Bruce Godfrey, bukan Durbin-Watson. Bagaimana caranya? Bruce Godfrey kita lakukan aja stat Bruce Godfrey ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu Watson untuk di statistik, yang kedua itu alternatif, ingat ya, itu alternatif dari Durbin-Watson, beda. Nah, jadi kalau yang ini tesnya berbeda, yaitu dia pakai BG OD free gini ya. Jadi Bruce Godfrey. Nah, jadi kita juga dapat probability dari chi-square. Bruce Godfrey LM test for autocorrelation. Dia konsisten bahwa
probability dari chi-square-nya itu reject 0. Jadi ada masalah autokorelasi. Oke, jadi sudah jelas bukti bahwa ada masalah autokorelasi di model kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membenahi masalah autokorelasi? Oke. Sebelum itu, mari kita kecil-kecilkan seluruh ini. Kita taruh di bawah aja. Sini, biar kecilin. Ini kecilin dulu. Nggak usah sih sebenarnya, nggak perlu kecilin ya. Bentar ya. Nggak usah kecilin. Oke, kita pakai bagaimana caranya? Maka ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal cara melakukan remedial measures, yaitu adalah, nah karena error kita itu dipengaruhi oleh error lag ya, error kita itu dipengaruhi oleh error lag tahun sebelumnya ya, untuk asumsi di model pertama, maka kita ingin mendapatkan ini di mana error V ini itu sudah tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, maka kalau kita konstruksikan ya, konstruksikan ke sini dah ya, maka Vt itu sama dengan Ut minus rho Ut minus 1 kan gitu kan. Nah, jadi kita lakukan first difference transformation. Jadi solusinya yang pertama adalah first difference transformation. Nah, first difference transformation ya, first difference transformation. Kenapa? Karena kita udah tahu nih formulasinya Ut minus rho Ut minus 1. Nah, jadi basically seluruh variabel kita including error itu harus dikurang dengan row dan lag dari variabel tersebut. Contoh misalnya tadi kan kita learn consumption. Nah, berarti learn consumption dikurang row learn consumption minus C T minus 1. Ya, mana nih? Nah, ini dia. Duh, mana ngilang. Hilang lagi. Bentar. Nah, ya jadi maka setiap variabel kita generate variabel baru len C dikurang row len CT minus 1. Lag dari consumption dikali dengan nilai row yang didapatkan dari tadi melakukan tes tadi ya, seperti ini. Dapat dong row-nya dong. Ya udah kita regresikan aja error dengan error lag. Nanti kita dapat row, kita dapat nilai errornya. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena untuk mendapatkan nilai Vt. Nah, ini kan Ut minus row Ut minus 1 itu kan udah Vt kan. Nah, jadi errornya sudah terbebas dari autocorrelation. Jadi len CT min row len CT min 1 sama dengan beta 1 dikali 1 minus row. Jadi seluruhnya itu harus ditransformasikan menjadi hal ini. Oke. Nah, menjadi dikurang row dikali len variabel dikurang row dikali variabel dengan observasi sebelumnya. Oke, transportasinya seperti itu. Nah, tapi karena kita itu sulit mendapatkan nilai dari row, oleh sebab itu
banyak ekonometrician ataupun ahli ekonometrik itu bilang bahwa ya udah kita pakai row-nya itu satu aja. Nah, kalau row-nya satu, maka kan dia len CT minus 1. Nah, hal tersebut itu sudah ataupun prosedur tersebut itu sudah memenuhi yang namanya first difference operator. Ya, jadi delta ini itu first difference operator. Nah, jadi karena row itu misalnya sulit untuk diketahui, maka ya udah kita pakai delta aja. Di mana delta len CT itu adalah contoh nih, ini contoh aja ya, yang lainnya mengikuti ya. Delta len CT itu sama dengan len CT dikurang len CT minus 1. Gitu ya. Berarti kalau len DPI delta len DPI T yaitu adalah len DPI dikurang len DPI T minus 1. Nah, kita melakukan hal ini. Kita generate new variable yaitu first difference-nya. Ya. Kita generate len consumption, first difference len consumption, first difference DPI, first difference wealth, dan first difference interest. Ini dia. Nah, maka akan ada hilang satu observasi karena kan lag ya. First different consumption. Nah, len consumption ini kan kita kurangi dengan yang sebelumnya. Oke, maka kita akan mendapat nih contoh nih, ini 0,69058 kita kurangkan dengan 6,883873. Nah, kita akan dapat 0,021. Oke. Dan seterusnya mengikuti. Variabel yang lain juga sama. Jadi menghilangkan satu variabel di atas karena kan nggak ada sebelumnya lagi gitu loh untuk pengurangnya. Oke. Setelah kita generate variabelnya, nah maka kita lakukan regresi dari model yang first difference tadi. Delen consumption, delen DPI, delen wealth, D interest. Nah, ternyata interest itu tidak signifikan. Nah, jadi sudah terbukti bahwa konsekuensi dari autocorrelation itu TNF test itu may not be valid. Nah, kalau udah ditransformasikan begini, kira-kira bermasalah nggak? Ya, mari kita lihat ya. Start langsung aja pakai Durbin alternatif dah, Durbin out. Nah, dia sudah do not reject H0. Jadi berhasil bahwa transformasi first difference itu membuat hilangnya autocorrelation. Oke, mantap ya. Itu cara pertama. Tapi kita dapat R square-nya itu menurun ya, yang tadinya itu karena kan F test-nya tidak reliable, R square-nya juga gitu loh. Ya iyalah pasti, karena kan ini masih inget kan cara nyari F sama R square. Nah, terus jadi R square-nya menjadi 64%. Oke, itu adalah cara pertama. Lalu cara kedua bagaimana? Cara kedua, kalau kita mendapatkan Durbin-Watson di statistik, kita bisa punya row dari perhitungan yang ditemukan seperti ini ya. Jadi yang pertama first difference transformation, yang kedua adalah generalized transformation. Atau kita pakai dengan row-nya itu ya. Kalau tadi kan kita pakai first difference ya, nggak pakai row. Kita pakai delta. Nah, sekarang kita pakai row nih. Bagaimana kita pakai row? Cara mendapatkan row. Cara mendapatkan row adalah row itu sama aja ya seperti 1 dikurang d stat per 2.
Jadi kalau kita dapat dstat, kita juga dapat row. Jadi berapa row kita? Row kita itu disamakan dengan 1 dikurang D. Kita berapa tadi yang di awal? Yang di awal kita dapat 1,289. 1,29 lah ya. 1,29 dibagi 2. Kita dapat row. Nah, setelah kita mendapatkan row, apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan sama seperti yang tadi. Masukin row-nya. Generate new variable bahwa len ct minus row len ct minus 1. Karena kan sudah ada nilai row-nya. Maka kita transformasikan generate new variable. Maka setelah kita generate new variable, inilah row transform len consumption, row transform len DPI, row transform len wealth, row transform len interest. Row transform interest. Setelah itu kita regresikan yang sudah ditransformasikan dari row yang tadi. Udah row len consumption, row len DPI, row len wealth, row interest. Oke, nah ternyata setelah dilakukan row transformation 0,985 sangat tidak signifikan, dengan R square-nya cukup besar ya, berbeda dengan transformasi yang tadi. Karena tadi mungkin agak overestimate gitu ya, karena kan dia D-nya itu diestimasikan 1, tapi kalau ini D-nya udah precise, yaitu tadi udah dihitung ya. Nah, maka jadi kita cek dulu dong stat apakah udah bebas. Dstat Durbin out. Nah, ternyata sudah do not reject H0. Nah, sangat do not reject H0. Kalau tadi berapa? 0,7, ini 0,1. Nah, jadi tetap ya do not reject H0, sudah terbebas dari autokorelasi dan R square-nya juga cukup besar. Tapi interest berubah tanda, yaitu menjadi negatif kalau tadi positif, dan dia tidak signifikan seperti solusi dari yang sebelumnya. Oke. Nah, apakah ada solusi lagi? Nah, ada solusi terakhir, solusi yang paling mudah. Ya, kalian itu kan sukanya yang otomatis ya. Nah, jadi solusinya adalah solusi otomatis, yaitu dengan melakukan menu price bukan price ya, price dari tadi ya model awal, yaitu len consumption. Mana len consumption ini dia, len consumption, len DPI, len wealth, dan interest, correction, CWRC. Oke, siap ya. Nah, enter. Nah, kita dapat row dan kita dapat Durbin-Watson statistik sebelum dan setelahnya. Dan kita dapat R square-nya 99%, 99,79. Kalau ini 99,92. Nah, jadi mungkin yang tadi lebih baik ya. Nah, tapi kita lihat sini. Selain R square dan adjusted R square 9978. Kita lihat dulu Durbin-Watson-nya yang setelah ditransformasikan menjadi 1,874. Nah, 1,874 itu berada di mana? Kita tadi dapat lower, kita dapat upper 1,724. 724. Nah, sekarang itu sudah menjadi 1,874. Jadi sudah ada di sini. 1,874. Jadi sudah berada di do not reject H0 or both. So, jadi sudah terbebas dari autocorrelation. Oke? Jadi itulah. Dan ini tidak perlu install apapun ya, balik lagi ya. Price ya, menu tadi ulang lagi ya. Price, lalu masukkan seperti regresi biasa dan koma, corrections ya, CORC. Kita dapat percobaan dari row
dan dapat row-nya 0,6124,393. Nah, itulah cara untuk bagaimana mendeteksi konsekuensi dan juga cara memperbaiki masalah autocorrelation. Nah, jadi kita sudah membahas masalah multikoliniaritas, masalah heteroskedasticity, dan masalah autokorelasi. Dan terakhir kita akan membahas masalah yang paling sulit, ataupun masalah yang maksudnya paling sulit diketahui oleh para peneliti. Bahkan peneliti yang hebat pun juga masih mengakui bahwa masalah tersebut itu cukup sulit, yaitu adalah specification bias atau specification error. Kenapa? Karena ya siapa yang tahu bahwa model kita ini sudah model yang paling benar atau tidak gitu loh. Kan gak ada yang tahu gitu. Kita tahu bahwa model yang lain itu, misalnya suatu model itu salah gitu, kita bisa tahu, tapi suatu model itu benar itu kita nggak tahu gitu. Kenapa? Karena seperti logika reject nol atau reject nol aja gitu ya. Nah, jadi kita sudah membahas keseluruhan dari autokorelasi, dan biasanya itu ini merupakan permasalahan di ini ya, permasalahan di time series data. Jadi kalau misalnya nanti keluar nih nggak bisa melakukan test of autocorrelation untuk data tertentu ya, bukan di data ini. Kalau data ini udah di set time series. Data ini sudah di set time series year-nya ini ya. Nah, jadi kita pakai TS set. Nah, jadi harus di set dulu TS set. Nah, baru variabel apa yang menunjukkan data ini itu merupakan data time series. Misalnya di sini year. Nah, year gitu ya. Oke, karena ini udah di set, jadi udah bisa dilakukan tes ini. Oke, itu sebagai penutup, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.